Bikin marmer cake. Hai Bunda, Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga aja kabarnya sehat-sehat selalu. Oke, hari ini kita jumpa lagi di video keseharian aku, Mama Alena. Jadi di video aku hari ini aku tuh bikin kue requestan anak aku. Nah, kue yang aku bikin ini tuh aku bikin marmer cake. Karena dari kemarin-kemarin anak aku tuh request minta bikin kue, jadi langsung aja hari ini aku bikinkan. Oh ya, BTW di sini tuh aku bikin kuenya sekalian cobain loyang baru yang aku baru beli kemarin. Oke, di sini kita langsung aja ke bahan-bahan untuk bikin marmer cake-nya. Untuk bahan-bahannya di sini tuh udah aku siapin, udah aku pisahin. Nah, untuk bahan-bahannya di sini tuh ada kuning telur, putih telur yang udah aku pisahin. Selain kuning telur dan juga putih telur, aku tuh udah pisahin juga tepung terigu, margarin dan juga gulanya. Oke, langsung aja pertama-tama di sini aku tuh mau nge-mixer butter dan juga gula. Nah, untuk gulanya diharuskan tuh pakai gula halus supaya pas nge-mixer itu gulanya cepat larut dan juga cepat tercampur rata dan juga mengembang. Tapi karena aku tuh nggak ada gula halus dan juga tadi aku tuh males banget untuk ngeblender gulanya, jadi aku tuh pakai gula pasir yang butirannya bener-bener halus. Oke, tinggal kita mixer aja butter dan juga gulanya sampai gulanya itu bener-bener larut dan juga butternya mengembang. Nah, di sini kalau butternya udah mengembang kayak gini, aku masukin kuning telur satu persatu. Lanjut, kalau kuning telurnya udah dimasukin, kita mixer sampai dia tuh kuning telurnya bener-bener tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, tinggal kita masukin aja tepung terigunya. Nah, untuk tepung terigunya di sini aku masukinnya secara bertahap. Kalau udah dimasukin sebagian kayak gini, jadi langsung aja untuk tepung terigunya aku mixer. Nah, untuk mixernya di sini aku pakai speed yang paling rendah. By untuk tepung terigunya di sini tuh langsung aja aku masukin, gak aku saring karena aku tuh yakin tepung terigunya gak ada yang bergerindil. Nah, kalau kalian pengen nyaring tepung terigunya boleh banget supaya nggak ada yang bergerindil ataupun ada kotorannya. Nah, karena tepung terigunya udah selesai aku mixer, jadi sekarang aku mau lanjut nge-mixer putih telurnya. Nah, untuk nge-mixer putih telurnya tinggal kita mixer aja putih telurnya sampai dia tuh soft peak. Untuk nge-mixer putih telurnya supaya hasilnya cepet mengembang atau soft peak, di sini tuh wadahnya harus kita pastikan benar-benar bersih, bebas dari minyak. Soalnya aku tuh pengalaman banget pernah nge-mixer putih telur, dia tuh nggak mau ngembang karena wadahnya itu berminyak atau kotor. Nah, bisa juga selain wadahnya berminyak, bisa juga wadahnya itu basah kena air. Jadi wajib banget sih kalau kita mau nge-mixer putih telur supaya hasilnya cepet soft peak, wadahnya itu bener-bener bersih. Nah, lanjut aja karena adonannya udah soft peak, jadi langsung aja untuk adonan putih telurnya kita campurkan ke adonan tepung tadi sedikit demi sedikit sampai dia itu adonan tepungnya jadi lembut. Jadi supaya adonannya bisa tercampur rata dengan baik, jadi untuk adonan putih telur dan adonan tepung tadi itu dicampurinya secara bertahap sedikit demi sedikit sampai adonan kuning telurnya itu bener-bener soft. Nah, kalau dirasa adonan kuning telurnya udah soft kayak gini, tinggal kita bagi aja beberapa bagian. Karena di sini aku pengen bikin bolu marmernya ada rasa coklat dan juga mocha, jadi di sini tuh aku bagi menjadi 3 bagian. Untuk ngebagi adonannya di sini aku tuh kira-kira aja, jadi nggak aku timbang. Nah, kalau kalian pengen ditimbang supaya hasilnya sama rata juga boleh banget. Oke, langsung aja di sini tuh untuk adonannya mau aku bagi jadi 3. Nah, biar menghemat tempat, aku tuh pakai tempat adonan bekas putih telur tadi. Malum banget kan kalau emak-emak di dapur ini pengennya itu nggak ada cucian kotor, jadi tuh kita manfaatkan aja apa yang ada. Karena adonan kuenya udah aku bagi jadi 3, langsung aja untuk adonan yang satunya mau aku kasih coklat bubuk dan satu lagi aku kasih pasta mocha. Untuk pasta mochanya di sini tuh aku pakainya sedikit aja, kira-kira setengah sendok teh. Nah, lanjut untuk adonan yang aku kasih coklat bubuk, di sini tuh aku pakai coklat bubuknya 2 sendok makan. Oke, di sini untuk coklat bubuknya tinggal kita aduk aja sampai adonannya tuh bener-bener tercampur rata. By the way, di sini aku tuh ngaduk adonan coklatnya agak susah soalnya coklat bubuk aku tuh ternyata banyak banget yang bergerindil. Nah, jadi kalau kalian mau nambahin coklat bubuk, kalian tuh pastikan coklat bubuknya nggak ada yang bergerindil. Kalaupun ada yang bergerindil, bisa kalian saring dulu supaya nanti ngaduknya gampang. Oke, lanjut, ini tuh untuk adonan coklatnya karena udah tercampur rata, jadi langsung aja aku tuh mau ngaduk adonan yang mocha. Biar nggak banyak cucian, jadi aku tuh ngaduk adonan mochanya pakai sendok yang bekas aku ngaduk adonan coklat. Tinggal kita aduk aja adonannya sampai dia tuh bener-bener tercampur rata. Oke, lanjut di sini tuh karena adonannya bentar lagi mau di oven, jadi untuk ovennya mau aku panasin dulu. Nah, karena ovennya udah aku panasin, jadi langsung aja untuk adonannya mau aku masukin ke dalam loyang. Oke, ini dia loyang yang kemarin baru aku beli. Ini tuh loyangnya bener-bener lucu banget dan juga cantik banget. Bagi kalian yang kepo dan juga pengen beli loyang samaan kayak aku, kalian tuh bisa langsung
langsung aja masuk ke profil aku, ke My Collection. Nanti kalian tuh bisa langsung aja ke perlengkapan dapur. Oke, kita lanjut lagi. Di sini tuh untuk adonannya tinggal kita timpa-timpa aja, kita selang-seling, kita gantian adonan putih, mocha, baru adonan coklat. Nah, untuk ngebentuk adonannya bebas aja sesuai selera kalian masing-masing. Kalau semua adonannya udah dimasukin ke dalam loyang, langsung aja kita hentak-hentakan, lanjut kita oven sampai kuenya itu bener-bener mateng. Untuk oven kuenya di sini tuh aku pakai api atas bawah, suhunya 160 derajat, aku oven selama 40 menit. Nah, untuk ovennya bisa kalian sesuaikan aja sesuai oven masing-masing. Oke, aku singkat aja, ini tuh kuenya udah mateng dan juga kuenya udah ditungguin anak aku. Jadi hari ini tuh aku bikin kuenya dari awal sampai akhir ditemenin sama anak aku. Untuk kuenya kalau udah mateng, udah dikeluarin dari oven, bisa juga kalian dinginkan dulu atau langsung dipotong kayak aku kayak gini. Nah, ini tuh aku langsung potong soalnya anak aku tuh udah nggak sabar mau makan kuenya. Oke, jadi langsung aja untuk kuenya aku potong dan juga aku mau cobain. Nah, ini tuh kuenya bener-bener lembut banget dan juga wangi banget butternya. Nah, ini tuh salah satu kue kesukaan aku soalnya ini tuh kuenya bener-bener wangi butter dan juga mocha. Oke, untuk videonya sampai di sini dulu. Semoga aja video aku bermanfaat. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.